Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Nah, kali ini kita ngobrol sesi ketiga, dan sebelum kita memulai hari ini, kita pengen ini dulu untuk membuka masker karena kru dan tim yang terlibat dalam proses ini telah melalui protokol kesehatan. Nah, Sana, kemarin kita sempat berbincang-bincang dengan masalah kelangkaan kelangkaan bahan pokok menjelang bulan Ramadan ya. Sekarang kita berkesempatan membahas masalah yang mungkin lagi hangat diperbincangkan di beberapa media sosial. Apa sih langkah-langkah dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat untuk menghadapi Ramadan ya, bulan puasa. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bapak Wardah Rusmen STMM. Selamat pagi Bapak. Pagi. Semoga Bapak dalam keadaan sehat. Bro Tony Pak. Nah, kali ini kita di podcast edisi ketiga. Kita kemarin nih Pak patang baik pasar. Itu bahan-bahan pokok lado yang awalnya 2 bulan lalu itu 32.000, sekarang 62.000. Itu kan terjadi kelonjakan harga. Ada juga yang namanya daging yang kemarin itu naik 10.000. Nah, bagaimana sih Pemprov Sumbar melalui Bapak sebagai Asisten Perekonomian Pembangunan menyikapi hal tersebut Pak? Mungkin para Bapak kali silakan. Oke, terima kasih Adinda Bro Tony ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kan Pemprov Sumbar ini melalui OPD terkait, ada Dinas Perinda, ada Dinas Pertanian, ada Dinas Pangan, itu memonitor terus tiap minggu perkembangan harga pangan kita. Jadi perkembangan terakhir dari monitoring terakhir minggu kemarin ya, kalau hari ini dia baru akan melaksanakan monitoring per kondisi Jumat kemarin, per 11/3 tahun 2022, itu memang dari hasil monitoring teman-teman itu ada beberapa komoditi yang sedikit mengalami kenaikan. Di antaranya tadi disampaikan minyak goreng ya. Minyak goreng ini kan ini secara nasional memang terjadi kenaikan. Terus juga cabai merah, terus juga daging ya, daging ayam beras dan daging daging sapi. Nah, untuk minyak goreng, ini terkait dengan kita masuki bulan Ramadan ya, dan mau Lebaran. Nah, ini kan kita bersama-sama yang namanya dalam tim pengendali inflasi daerah direncanakan akhir bulan ini kita akan rapat secara komprehensif untuk mengambil langkah-langkah kebijakan dalam mengantisipasi kenaikan harga terkait dengan kondisi bulan Ramadan dan Lebaran. Namun konsep yang telah disiapkan oleh beberapa OPD, kalau minyak goreng ini operasi pasar telah dilakukan oleh Dinas Perinda di beberapa tempat, Kota Padang, Damastraya, Tanah Datar, Pariaman, Pasaman, ini sudah dilakukan operasi pasar. Memang kondisi harga di lapangan itu kan ada sedikit fluktuasi, dan harga waktu operasi pasar ini adalah 13.500 per kilo, dan ada sedikit di harga di pasar kan 14.000 rata-rata. Ada subsidi 500 perak. Dan dalam waktu dekat atas kebijakan kementerian terkait di pusat sudah ditunjuk perusahaan BUMN ID Food namanya untuk melakukan distribusi minyak goreng ke daerah-daerah di Indonesia. Dan ini sudah rapat secara Zoom meeting dengan OPD terkait, dan dimintakan kepada kabupaten kota untuk menyampaikan usulan kebutuhan dari pedagang minyak goreng ke ID Food. Nanti berdasarkan kebutuhan nanti didiskusikan oleh ID Food. Dan juga Wilmar Group juga akan melakukan distribusi di Sumatera Barat ini sebanyak dalam bulan ini akan mensupport kebutuhan minyak goreng ini sebanyak 5 kontainer ke Sumatera Barat. Nah, ini mudah-mudahan akan ada pengaruh harga dengan intervensi yang dilakukan 2
sebuah perusahaan BUMN dan Bima Group di samping Casih Raya atau kewajibannya 7% dari subsidi untuk kebutuhan daerah. Nah, untuk kebutuhan pangan lainnya ini melalui Toko Tani Indonesia Center ya, Dinas Pangan akan melakukan intervensi untuk menekan harga ini. Nah, strategi dari Dinas Pangan ini nantinya melalui TTIC ini akan ada distribusi melalui kupon yang akan didistribusikan kuponnya oleh petugas TTIC, di mana masyarakat yang mendapatkan kupon ini akan mendapatkan subsidi apabila dia membeli 1 crate telur akan mendapat subsidi Rp5.000. Terus juga akan kalau membeli 1 gula juga dapat Rp5.000. Begitu juga 1 kilo bawang dapat subsidi Rp5.000. Bawang merah dan bawang putih. Dan juga cabai dapat subsidi juga Rp5.000. Terus 10.000 potongan subsidi untuk membeli sekitar 10 kilo. Begitu juga minyak goreng yang kemasan 2 liter juga dapat subsidi Rp5.000 per kilo yang diberikan melalui toko tani kita. Dan juga ada strategi lain akan dilakukan ini bulan Ramadan, nantinya ada pasar murah akan dilakukan oleh OPD terkait Dinas Perindah, Dinas Pangan, dan juga Biro Ekonomi. Dan untuk intervensi Dinas Pertanian untuk cabai juga akan dilakukan intervensi oleh Dinas Pertanian, akan membeli hasil produksi cabai dari kelompok tani. Nantinya cabai yang dibeli oleh Dinas Pertanian ini akan didistribusikan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang terdampak COVID-19. Ini strategi dari Dinas Pertanian untuk cabai. Dan juga Dinas Pangan juga akan melakukan pesan online bahan pangan dengan gratis ongkos kirim melalui mobil box yang ada di toko tani kita. Juga ada subsidi pangan melalui pokir anggota dewan. Ini ada subsidinya 50% ke masyarakat. Setiap masyarakat yang akan membeli pangan nantinya akan disubsidi sebesar 50% dari harga yang berlaku. Jadi ini yang akan dilakukan dalam mengantisipasi potensi kenaikan harga pangan, terutama pangan di menghadapi bulan Ramadan. Juga ada mobil-mobil box yang akan mendistribusikan pangan ke tempat titik-titik masyarakat yang membutuhkan. Nah Bapak, ini kan tadi strategi dari Pemprov Sumbar, apakah sudah ada dasar koordinasi dengan kabupaten kota daerah untuk menyikapi datangnya bulan puasa dan lebaran ini Pak? Adakah koordinasi atau bagaimana? Jadi ini koordinasi secara horizontal ya, dari OPD terkait. Dinas Perindah sudah koordinasi dengan OPD yang menangani urusan perdagangan di kabupaten kota. Begitu juga Dinas Pertanian juga sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Kota. Itu juga Dinas Pangan. Jadi kami melihat sudah ada rapat-rapat di tingkat OPD secara garis lurus antara OPD Pemprov dengan OPD Kabupaten Kota Sumatera Barat. Ini semuanya adalah dalam rangka kita menyikapi kondisi dan potensi kondisi akan dihadapi pada bulan Ramadan dan hari raya. Jadi di sana pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu optimis ya Pak, ketersediaan pangan untuk menyambut bulan puasa dan bulan Ramadan itu bisa mencukupi. Ya, cukup. Okay. Termasuk di daging, ini saya lupa daging ya. Tadi informasi dari Dinas Peternakan, ini masyarakat tidak perlu khawatir dengan kebutuhan daging. Ketersediaan stok daging di Sumatera Barat tersedia cukup banyak. Jadi tidak perlu khawatir ya Pak ya? Tidak perlu khawatir. Daging juga kalau bisa banyaknya kan daging yang tensi tinggi, sakit Pak, payah lah. Nah, Pak Warus kita agak santai sedikit Pak. Ini kan kemarin karena kemarin kan sempat terjadi kelangkaan minyak goreng, kelangkaan harga bahan pokok, ada
pihak-pihak menduga ada yang bermain, ada yang supplier yang nakal. Nah, itu bagaimana dari Pemprov Sumbar untuk mensiasati hal tersebut kalau misalnya ada pedagang yang agak sedikit usil gitu Pak? Jadi terhadap apa nih, ada perilaku dari pedagang yang menimbun loh ya kan, atau supplier yang mengambil keuntungan, spekulasi lah. Ini kan dari monitoring kita, ini ada aksi dari pihak keamanan. Ini kan secara nasional juga ada tindakan-tindakan secara hukum yang dilakukan oleh pihak polisian. Dan juga Dinas Perindak juga ada memberikan sanksi-sanksi terhadap supplier maupun ke pedagang secara kalau ada terkait dengan perizinan juga ada sanksi di perizinan yang dilakukan oleh Dinas Perindak, terutama di minyak goreng ya. Jadi aksi-aksi ini juga rapat-rapat dengan supplier seperti Instansi Raya, dengan Wilmar Group untuk agar mereka lebih intensif untuk mencukupi, memenuhi kebutuhan daerah kita di Sumatera Barat. Ini sudah, dan ini komitmen ini sudah dilakukan seperti Instansi Raya di Damas Raya kan daerah kebunnya di sana, dia banyak intervensi melakukan operasi pasar di Pesel juga di Padang juga. Jadi ini juga ini kan persoalan kita di daerah Sumatera Barat bila kita bandingkan dengan daerah lain yang sampai antri banyak panjang untuk cari minyak goreng ini. Sampai ada korban juga. Alhamdulillah belum terjadi di daerah Sumatera Barat. Nah itu ya Pak ya. Jadi tadi Bapak juga sempat menyinggung ada peran dari pihak ketiga itu secara nasional ya Pak, yang misalnya Wilmar, Instansi Raya gitu ya. Nah tadi Bapak juga sempat menyinggung ada Toko Tani Indonesia itu kan merupakan program dari Pemprov Sumbar untuk menstabilkan harga-harga pasar bahan-bahan pokok. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak bagaimana nanti prosesnya, bagaimana nanti prosedurnya untuk masyarakat di daerah maupun di Kota Padang khususnya itu untuk berbelanja gitu, untuk bagaimana caranya Pak? Ya. Jadi kita kan punya Toko Tani Indonesia Center di Bypass. Ini gunanya TTIC ini adalah untuk berperan untuk menstabilkan harga-harga pangan kebutuhan pokok masyarakat. Jadi di sana kan sudah tersedia kebutuhan pokok. Jadi kalau yang gerakkan kita juga ada mobil box, ada petugas yang akan mendistribusikan. Kalau yang aktif kan memang melalui petugas kita yang mendistribusikan melalui kupon untuk subsidi. Tapi kalau masyarakat ingin membutuhkan kebutuhan pokok harian ya, ini di toko tani kita juga ada tersedia, silakan. Dan mobil-mobil box kita juga berkeliling. Berkeliling Sumbar atau kota? Sumbar. Ya, Sumbar. Jadi berperan untuk menstabilkan, jadi membantulah di pemerintah provinsi Sumatera Barat ikut serta itu menstabilkan harga. Kalau misalnya nanti sanak di rumah agak kesulitan mencari bahan pokok, nanti kita bisa memanfaatkan TTIC ya, Toko Tani Center Indonesia yang merupakan digagas oleh Pemprov Sumbar. Nah, Pak Men, terakhir Pak Men, himbauan kepada ama-ama gitu, ini ama-ama yang agak sedikit susah gitu, ngerasa susah karena naiknya harga bahan pokok. Mungkin himbauan untuk Pak Men untuk menyikapi. Jadi kami atas nama pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghimbau kepada masyarakat kita di Sumatera Barat tidak perlu cemas dengan kebutuhan bahan pangannya. Kalau beras kita, ketersediaan kita cukup banyak, tidak perlu cemas, tidak perlu khawatir. Kebutuhan pokok lain juga daging, minyak goreng, ini stok di daerah kita di Sumatera Barat cukup. Tidak perlu kita membeli dalam kuantitas banyak, dalam jumlah banyak, stok di tempat rumah kita masing-masing, tidak perlu. Karena kebutuhan berapa yang kita butuhkan itu aja yang dibeli, yang diupayakan. Dan tentunya kami dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat tentunya akan terus menjaga kondisi ini. Mudah-mudahan dalam menghadapi Ramadan maupun Lebaran nanti
kita dari daerah provinsi Barat maupun termasuk kabupaten kota bisa menstabilkan harga yang semuanya inilah untuk kepentingan masyarakat kita di Sumatera Barat. Nah, sana itu kita dengar tadi pemaparan dari Asisten Perekonomian Pembangunan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Bapak Wardah Rusmen. Nah, untuk sana di rumah, nggak usah khawatir, nggak usah ragu, nggak usah bimbang untuk menghadapi puasa bulan Ramadan, Lebaran, karena pemerintah Sumatera Barat menjamin ketersediaan pangan tercukupi sampai dengan Lebaran nanti, mungkin sampai dengan hari-hari berikutnya. Nah, mungkin itu aja Pak Men. Terima kasih banyak atas waktunya, kita mengganggu nih Pak Men. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang akan kita sampaikan, kita ganggu lagi Pak Men. Ya. Oke, sana. Terima kasih banyak ya. Ya, itu saja podcast kita kali ini. Thank you yang udah gabung dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Assalamualaikum.